Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan presentasi dan rekan saya mengenai laporan studi kasus perusahaan elektronik Samsul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Rosiana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Musyafa Nirwana. Nah, sebelum ke presentasinya berlanjut, di sini saya akan membawakan pantun terlebih dahulu. Naik sepeda ke rumah kawan sambil membawa Cakep, roti tawar manisan. cakep. Presentasi ini penuh wawasan, semoga bermanfaat untuk pelajaran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, eh, akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan bahwa di industri elektronik, kualitas produk itu penting banget buat bersaing. Pada teknologi AI dan data analitik bisa bantu perusahaan memahami pola kualitas, memprediksi cacat, dan meningkatkan kontrol kualitas. Perusahaan Samsul ini punya data kualitas produk tahun 2024. Dan data ini dipakai untuk bikin model prediksi kualitas pada tahun 2025. Model yang akan dipakai yaitu ada Multiple Linear Regression, Polynomial Regression, dan KNN. Jadi intinya perusahaan itu ingin pakai AI untuk memperkirakan kualitas produk supaya produksinya jadi lebih efisien dan akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan studi kasus dan dataset yang diberikan oleh perusahaan Samsul, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik statistik dan pola distribusi dari atribut-atribut kualitas produk pada dataset Samsul tahun 2024. Yang kedua, bagaimana proses penanganan data atau data handling yang diperlukan agar dataset dapat diproses oleh model machine learning. Ketiga, sejauh mana hubungan korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependent quality index. Yang keempat, bagaimana performa model multiple linear regression atau MLR dibandingkan polynomial regression atau MPR dalam memprediksi quality index. Yang kelima, berapa nilai K terbaik pada model K-nearest neighbor atau KNN untuk mengklasifikasi quality grade. Yang keenam, bagaimana hasil prediksi quality index dan quality grade pada data tahun 2025 menggunakan model terbaik. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan di sini itu melakukan eksplorasi data, cleaning, analisis korelasi, bikin model MLR, MPR, KNN, dan memprediksi data 2025. Untuk manfaatnya itu terbagi menjadi 3, ada bagi perusahaan Samsul, bagi akademisi atau mahasiswa, dan bagi industri manufaktur. Untuk manfaatnya itu ada 3, bagi perusahaan Samsul, bagi akademisi atau mahasiswa, dan bagi industri manufaktur. Bagi perusahaan punya alat bantu prediksi kualitas produk, bagi mahasiswa bisa belajar pakai AI dan analisis data. Bagi industri manufaktur, contoh penerapan machine learning untuk kualitas produk. Selanjutnya di sini ada job description tim penyusun. Jadi kita berdua itu mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Untuk saya sendiri, fokusnya itu ke data handling, regresi, MLR dan MPR, prediksi quality index, flowchart, dan lain-lain. Untuk rekan saya, Gita, itu fokusnya ke statistik deskriptif, visualisasi, korelasi, dan KNN untuk quality grade, serta kesimpulan. Oke, terima kasih izin masuk. Untuk di bab 2 ini aku jelasin alur penelitian yang dipakai buat ngeprediksi kualitas produk Samsul. Semua prosesnya pakai pendekatan AI dan data science, mulai dari mengumpulin data, ngolah, dan bikin modelnya, sampai akhirnya dipakai buat prediksi data tahun 2025. Nah, untuk flowchart-nya sendiri itu nunjukin alur kerja penelitian dari awal sampai akhir, mulai dari pengumpulan data, eksplorasi,
terus bersihin data, bagi data, dan bikin model, lalu evaluasi dan juga prediksi. Nah, untuk tahapan tahapan dan untuk tahapannya ada pengumpulan data. Nah, tahap ini kita bikin dan ngumpulin data kualitas produk Samsul tahun 2024 sebanyak 5.000 data. Isi datanya harga. Nah, isi datanya yang ini ada 6 data. Nah, tujuannya tuh biar ngerti karakter data sebelum masuk modeling. Nah, dan yang ketiga itu eksplorasi data. Pada tahap ini dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik umum di dataset. Nah, analisis ini meliputi yang pertama menampilkan jumlah baris dan kolom, lalu menentukan variabel independen dan dependen, dan yang selanjutnya menganalisis pemusatan data, median, dan modus. Lalu menghitung penyebaran data standar, deviasi, variasi, range, menentukan lokasi data. Lalu meninjau distribusi quality index. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk memahami pola dasar data sehingga proses modeling dapat dilakukan dengan tepat. Nah, yang selanjutnya ada proses oleh masih memiliki beberapa atribut kategorikal agar dapat diproses oleh algoritma data algoritma handling berupa encoding data 3 data yang sesuai. Nah, untuk yang akan dilakukan dengan pengecekan data kosong untuk memastikan tidak mengandung tipe data. Yang ketiga, missing dan 20% hingga tidak memerlukan infutasi atau penghapusan data. Nah, tapi metode pembagian test split dari model data training, data testing, metode prestasi hasil. Nah, tujuannya sendiri untuk membangun data adalah untuk pembagian data, untuk menghindari overfitting dan memastikan model mampu bekerja dengan baik atau pada data baru. Nah, untuk pemodelan ada beberapa tahap. Yang pertama, prediksi quality index, dan yang kedua klasifikasi quality grade atau KKN classification. Nah, model KKN ini digunakan untuk mengklasifikasi quality grade, low, moderate, excellent, dan berdasarkan quality index sebagai satu-satunya fitur nilai K yang diuji. Nah, untuk evaluasi modelnya sendiri ada pada tahap ini yang dipilih model regresi terbaik, dan yang kedua model KKN yang terbaik dan berdasarkan akurasi tertinggi dan conversion matrix yang paling untuk prediksi data tahun 2025, perusahaan Samsung memberikan 9 data baru berisi Nah, model ini tuh dipilih di harga produk, reliability, durability, serviceability, dan atau langkah prediksi. Nah, yang pertama itu prediksi quality index. Ini tuh menggunakan model regresi terbaik MLR atau MPR
Dan yang kedua, klasifikasi quality grade menggunakan terbaik atau KKN berdasarkan nilai prediksi quality index. Nah, pada tahap ini menghasilkan tabel final berisi data asli 2025, prediksi quality index, dan prediksi quality grade. Nah, output ini menjadi dasar rekomendasi kualitas produk pada tahun produksi tahun 2025. Untuk selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di bab 3 ini atau data exploration itu poin yang pertama ada gambaran umum dataset. Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi awal terhadap struktur dasar dataset kualitas produk Samsul tahun 2024. Di sini kita membuat 5.000 data dan 6 kolom, tidak ada missing value, data siap diproses. Di sini juga ada hasil dari codingannya, bisa dilihat di tabel berikut. Yang kedua ada data handling. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset dalam kondisi siap untuk diproses dan digunakan dalam pemodelan machine learning. Adapun proses data handling yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada encoding categorical, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada reliability, serviceability, quality grade. Reliability itu dikonversi menjadi skala 1-5, serviceability itu dikonversi menjadi skala 1-3, dan quality grade itu dikonversi menjadi 0, 1, dan 2. Proses encoding dilakukan menggunakan mapping dengan Python. Yang kedua ada validasi tipe data. Seluruh variabel numerik sudah berada dalam tipe float dan integer yang sesuai. Variabel kategorikal yang tadi encoding berubah menjadi tipe numerik secara otomatis. Yang ketiga, pengecekan missing values. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ada nilai kosong pada seluruh kolom. Dataset dalam keadaan 100% lengkap. Yang keempat, ada cleaning data, yaitu menghapus kolom unnamed sampai 0 dan merapikan struktur kolom. Menyiapkan dataset final untuk analisis, korelasi, dan modeling. Tahap-tahap ini memastikan bahwa dataset siap digunakan pada pemodelan regresi dan KNN. Selanjutnya yang ketiga ada korelasi antar variabel. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Sebelumnya, seluruh variabel kategorikal telah di-encode menjadi numerik sehingga dapat dihitung nilai korelasinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa reliability memiliki korelasi paling kuat terhadap quality index. Serviceability juga memberikan hubungan positif terhadap quality index. Harga produk cenderung memiliki hubungan yang lebih lemah, dan durability berkontribusi secara sedang terhadap indeks kualitas. Korelasi ini sangat relevan dengan karakteristik perusahaan manufaktur di mana faktor keandalan atau reliability dan kemudahan perawatan atau serviceability menjadi indikator utama penentu kualitas produk. Nah, di sini ada heatmap korelasi variabel dataset Samsul pada tahun 2024. Baik, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya bab 4. Untuk pertama, datanya kita bagi dulu jadi data training dan testing. Tujuannya untuk biar model belajar dari sebagian data, terus dites pakai data yang belum pernah dia lihat, jadi hasilnya objektif dan enggak cuma ngafal doang. Nah, untuk datasetnya itu 5 baris dibagi 80% data training dan 20% data testing. Dan yang selanjutnya model prediksi regresi. Nah, model MLR ini yang pertama regresi linear berganda atau MLR. Nah, MLR ini dilatih menggunakan algoritma Stochastic Gradient Descent atau SGD dengan prediksi jumlah literasi untuk menentukan stabilitas performa model. Variasi literasi yang diuji mengikuti instruksi UAS, nah yaitu 2000, 200, 400, 600, 800 dan sampai 1000 literasi.
Berikut tuh ada tabel hasil pengujian MLR ditunjukkan di laporannya. Nilai MSE yang menurun pada literasi 600 menunjukkan bahwa model berada pada titik paling stabil sebagai mulai mengalami fluktuasi pada iterasi selanjutnya. Dan yang ke B, MPR itu pendekatan kedua menggunakan model regresi polinomial untuk menangkap hubungan nonlinear pada data. Uji coba dilakukan menggunakan beberapa degree polinomial, yaitu degree 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berikut hasil pengujiannya. Dari data tersebut secara matematis, degree 6 memiliki MSE paling kecil, namun nilainya error yang terlalu kecil dan R mendekati 1 menunjukkan adanya indikasi overfitting, di mana model terlalu mengikuti data training dan berpotensi tidak stabil pada data baru. Dalam praktek machine learning, model polinomial dengan performa baik namun tidak overfitting dianggap lebih ideal. Oleh karena itu, degree 2 dipilih sebagai kandidat model terbaik karena MSE-nya rendah, terus R2-nya itu tinggi, dan struktur model yang selanjutnya ada data baru, evaluasi performa model atau pemilihan model terbaik. Berikut perbandingan akhir antara model terbaik dari MLR dan MPR. Karena nilai MSE dari polinomial regression degree 2 jauh lebih kecil dan memiliki akurasi prediksi yang sangat tinggi tanpa overfitting. Nah, maka selanjutnya model klasifikasi K. Nah, pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi kualitas produk berdasarkan quality grade, yaitu low, moderate, dan excellent. Nah, metode ini klasifikasi yang digunakan adalah KNN. Model ini dipilih karena sederhana, efektif, dan mampu melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan nilai quality index antar data. Nah, untuk selanjutnya ada Bayesian data prediction atau prediksi data tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pada subbab 4.2. Nih, model regresi terbaik adalah multivariate polynomial regression degree 2. Nah, karena memiliki nilai MSE rendah tanpa menunjukkan gejala overfitting, model ini kemudian digunakan untuk memprediksi quality index untuk 9 data tahun 2025. Model ini melakukan transformasi fitur dengan kemudian menghasilkan nilai quality index sebagai berikut di tabel tersebut. Yang kedua, prediksi quality grade menggunakan model KKNK 8. Nah, setelah quality index diprediksi, langkah selanjutnya adalah menentukan kategori kualitas produk berdasarkan hasil evaluasi pada subbab 4.3. Model klasifikasi terbaik KKN dengan K8. Model ini dipilih karena menghasilkan conclusion matrix paling stabil dan akurat. Berikut hasil prediksi lengkap untuk ditujukan pada tabel tersebut. Dan yang selanjutnya kesimpulan prediksi. Nah, dengan demikian berdasarkan hasil prediksi dari ketua model, produk dengan nilai quality index kurang dari 30 cenderung masuk kategori excellent,
Model produk dengan nilai quality index antara 20 sampai 30 cenderung masuk kategori moderate, dan selanjutnya tidak ada produk tahun 2025 yang diklasifikasikan sebagai LOW, menunjukkan perbaikan kualitas secara umum. Dan selanjutnya model regresi dan klasifikasi berhasil memproses data baru karena kedua model dilatih menggunakan dataset 2024 yang besarnya itu 5.000 entry. Seperti terlihat pada tampilan dataset di Google Colab. Dengan demikian, perusahaan Samsung dapat menggunakan model ini untuk memantau dan memprediksi kualitas produk data pada masa mendatang secara lebih akurat dan sistematis. Selesai sudah presentasinya. Untuk kesimpulannya, saya akan bacakan. Berdasarkan hasil analisis data kualitas produk perusahaan Samsung tahun 2024 serta pemodelan menggunakan algoritma regresi dan klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan artificial intelligence dan data analisis mampu memberikan prediksi kualitas produk secara akurat dan terukur. Nah, analisis dataset menunjukkan bahwa variabel reliability dan serviceability memiliki pengaruh paling signifikan terhadap quality index, sedangkan variabel harga memiliki pengaruh yang lebih rendah. Selesai sudah presentasinya. Izinkan saya untuk membacakan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.